Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang insinyur teknik sipil yang sempat menjadi pedagang kaki lima, yaitu berjualan cendol dan jus, di samping juga menjadi seorang kontraktor. Usaha tersebut dijalaninya cukup lama hingga akhirnya beliau berkenalan dengan bisnis MLM. Pada awalnya beliau diundang ke Cina dan Rusia oleh Tienz, meskipun beliau belum bergabung dalam bisnis ini. Dan sampai akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung dan menjalankan bisnis ini dengan kesederhanaannya karena Tienz baru saja beroperasi di Indonesia. Namun dengan kegigihannya dalam waktu 1,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car yang kemudian disusul dengan yacht, plane, dan villa. Jaringan beliau juga tersebar di seluruh dunia dan mencapai lebih dari 4 juta distributor. Sekarang, beliau tidak hanya dikenal sebagai leader Tienz. Beliau juga adalah seorang pembicara internasional di beberapa negara di seluruh dunia. Inilah success story dari Agus Trilaksono. Apa kabar semuanya? Ada sebuah kata-kata yang menarik. Good is not enough when better is possible. Yang artinya adalah baik saja tidak cukup ketika lebih baik memungkinkan. Banyak sekali orang yang cukup puas ketika hidupnya baik-baik saja. Mereka tidak mau berjuang lebih jauh lagi untuk menjadi jauh lebih baik daripada keadaan mereka. Mereka merasa nyaman dan mereka terjebak dalam zona nyaman. Bahaya sekali Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini sudah tidak mau berjuang lagi. Saya melihat ada sebuah film yang menarik dari seorang pakar di Afrika. Ketika mereka ingin menangkap monyet, yang dilakukan adalah beberapa cara. Mereka ada yang menangkap monyet dengan jaring, ada mereka menembak. Tapi ada yang menarik adalah seorang pakar itu adalah mencoba untuk menangkap monyet dengan cara mencari gentong. Tahu gentong ya? Yang ujungnya kecil, dalamnya besar. Mereka menanam di dalam tanah dan diletakkan kacang-kacang itu di sekitar gentong tersebut. Monyet-monyet itu datang dan monyet itu mengambil kacang yang ada di dalam dan mereka menggenggam. Yang terjadi adalah genggaman mereka tidak mau dilepas dan dengan enak seorang petani mengambil monyet tersebut dan memasukkan di dalam karung. Inti daripada cerita ini adalah monyet tidak mau melepaskan tangannya. Karena kalau dia lepaskan tangannya sebetulnya tangannya bisa lepas. Tapi karena tidak mau lepaskan tangannya sehingga dengan kondisi menggenggam kacang tersebut dia tidak bisa keluar daripada gentong tersebut. Akhirnya dipanggil. Nah kehidupan ini adalah refleksi daripada kehidupan banyak orang di sini. Banyak orang tidak mau melepaskan. Mereka tidak mau let it go. Mereka bertahan tetap di situ. Akhirnya mereka mati. Artinya mereka tertangkap. Mereka terjebak dalam zona kematian. Mati bukan dalam arti kematian yang real, tapi kematian dalam kehidupan dia. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan ingin berbagi. Bukan saya mau mengajarkan pada Anda, saya juga sama dulu punya latar belakang yang sama dengan kebanyakan orang. Dan hari ini saya akan ceritakan siapa saya sebetulnya. Saya adalah anak ketiga dari 8 bersaudara, tepatnya 10. Karena 2 kakak saya meninggal, jadi saya anak kelima. Tapi karena 2 kakak saya yang nomor 2 meninggal, sehingga saya menjadi anak ketiga. Anak ketiga namanya Trilaksono. Sehingga Agus Trilaksono. Kata orang tua saya, Agus itu bagus. Ya, anak laki-laki yang bagus. Tri itu 3, laksana itu adalah tugas. Jadi tugas yang pertama adalah saya harus berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua saya harus berbakti kepada keluarga saya dan yang ketiga saya harus berbakti kepada masyarakat. Nah saya ingin menjalankan sesuatu yang bisa mendapatkan 3-tiganya. Tapi ternyata sulit sekali dalam kehidupan saya. Baru sekaranglah saya di usaha ini saya bisa melakukan hal itu. Ketiga-tiganya saya bisa lakukan. Ya saya seperti orang-orang yang lain, saya juga anak yang biasa-biasa, sekolah biasa-biasa. Saya SMP juga biasa-biasa dan lulus SMA. Saya sudah mulai mencari uang sendiri sejak mulai kelas 1 SMA. Anda bisa bayangkan kelas 1 SMA saya harus tinggal ngekos di suatu kota namanya Kota Malang. Dan saya tinggal di Malang lebih daripada 20 tahun untuk hanya bersekolah dan kuliah.
Seperti kebanyakan orang, saya berpikir kalau saya mau sukses dalam kehidupan saya harus mencari ilmu yang tinggi supaya saya nanti bisa bekerja seperti orang-orang dan mempunyai penghasilan yang bagus. Betul tidak? Betul ya? Nah, saya membaca buku. Dalam buku tersebut ternyata apa yang saya yakini dulu ternyata salah. Di dalam buku dikatakan seperti ini, most of the people, they are believe if you want to success, go to school, go to university, graduate cum laude and find a job with a high salary. Yang artinya adalah, banyak orang percaya kalau mau sukses adalah sekolah yang tinggi, masuk perguruan tinggi, lulus dengan nilai yang luar biasa, dan setelah itu mencoba mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi, betul nggak? Itu teori yang banyak dilakukan orang-orang termasuk saya. Oleh karena itu dream saya adalah sekolah. Bagaimana caranya saya bisa sekolah? Dan beruntung saya pada saat saya sekolah SMA, saya lulus dengan nilai cukup dan saya masuk di perguruan tinggi dan saya termasuk mahasiswa yang terhebat saat itu. Tolong berikan tepuk tangan saya. Rata-rata seorang lulus S1 4 tahun, betul ya? Saya melebihi prestasi teman-teman saya. Karena saya menjadi S1 9,5 tahun. Jadi tolong berikan tepuk tangan kepada saya. Jadi kalau Anda bertanya pada saya lebih pandai dengan orang yang lulus 4 tahun atau yang sudah yang lulus 4 tahun atau lebih pandai saya? Pasti lebih pandai saya. Karena satu mata kuliah saya bisa ngulang 3 kali, Pak. Jadi artinya kalau saya bilang saya katam ya. Nah, saya berkiwah, berarti sukses saya nanti tidak akan bisa cepat karena saya lulus dibandingkan dengan teman-teman saya jauh. Saya akhirnya mencoba untuk mencari pekerjaan. Seperti kebanyakan orang saya mencari pekerjaan. Tapi yang saya dapatkan adalah ketidakpuasan dalam pekerjaan. Gaji yang saya harapkan tidak bisa mencukupi. Akhirnya saya mencoba untuk mencari usaha. Jadi saya mulai usaha, kehidupan saya mulai berubah. Tapi di tahun-tahun terakhir kehidupan saya habis. Saya pindah ke Jakarta. Di tahun 88. Apa yang saya lakukan pekerjaan saya karena saya adalah seorang lulusan sarjana yang hebat. Betul ya? Tidak ada satupun perusahaan yang mau terima saya. Akhirnya saya mencoba untuk mencari pekerjaan dan saya terdampar di satu tempat namanya Tanah Abang. Ya, Tanah Abang. Nah, sekarang ada satu guyonan yang bagus, ada orang Padang pulang ke Padang. Dia bilang mau melamar istri atau melamar cewek untuk jadi istrinya. Dek, kawinlah sama abang, dek. Karena Tanah Abang di Jakarta besar, dek. Kan betul. Adik, kawinlah dengan abang karena Tanah Abang di Jakarta besar. Betul ya? Tidak salah kan? Hanya ceweknya yang keliru berpikir, katanya dipikirnya abangnya punya tanah di Jakarta besar. Betul nggak? Padahal Tanah Abang di Jakarta besar. Dan saya masuk di Tanah Abang tersebut menjadi seorang penjual kaki lima. Saya menjual cendol Bapak Ibu semuanya. Bapak tahu cendol? Tolong diterangin aja. Saya ingin ngelihat Bapak Ibu semua. Siapa yang tahu cendol? Dan saya lulusan sarjana dan pernah kuliah masteral di New South Wales, Australia. Jualan cendol di pasar Tanah Abang. Kira-kira ada kelasnya nggak? Kalau Anda ketemu dengan saya waktu itu saya jualan cendol, kalau saya lamar kira-kira pasti Anda nggak mau, betul nggak? Dan gara-gara itulah saya ditolak 3 kali karena saya bukan pegawai negeri, karena saya penjual kaki lima. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, realitanya mengatakan yang seperti ini. Saya punya pacar yang kebetulan lulusnya cum laude dari Universitas Brawijaya. Lulus di tahun 88 dan dia bekerja. Saya menjadi tukang cendol. Dia pindah ke Jakarta, gajinya tahun 88 saat itu adalah Rp375.000. Besar Pak. Besar Rp375.000. Saya jualan cendol Pak. Pada saat saya mulai jualan cendol yang pertama kali adalah rasa malu. Saya jualan cendol rasa malu. Tepat ketika 2 bulan kemudian ada kawan saya datang. Saya tahu nih kawan saya ini pasti saya sudah mau sembunyi udah gak bisa, saya lagi ngeladenin begini. Dia bilang katanya, ini Agus ya? Bukan. Agus dari Malang? Bukan. Saya Amir Pak dari Cirebon.
Malu Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya enggak, saya yakin pakainya kamu. Saya malu. Seperti orang-orang yang lain saya minder juga. Saya jualan cendol. Tapi yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, realita mengatakan. Jualan cendol yang saya lakukan di Pasar Tanah Abang saat itu, saya punya omset satu hari 400.000 rupiah. Dan jualan cendol untungnya 100% Pak, 200.000 rupiah. Jadi kalau istri saya satu bulan dapat 375.000 rupiah, saya dapat 200.000 rupiah satu hari, saya dalam satu bulan berarti pasti dapat 6 juta rupiah, betul nggak? Terus apa yang salah kalau saya jualan cendol? Yang salah adalah wanita-wanita tidak mau lirik saya. Karena saya penjual cendol, betul ya? Akhirnya dalam 1 tahun saya bisa membeli rumah seharga 36 juta. Saat itu rumah di BSD harganya masih 12 juta. Tanah di Citraland harganya masih 17 juta. Saya membeli tanah seharga rumah dan tanah seharga 36 juta hanya dalam tempo 1 tahun. Tahun 90 saya sudah mempunyai rumah kedua. Seluas 300 meter persegi di kota Jakarta Barat. Bukan di pinggir atau bukan Jakarta Coret, bukan. Di Jakarta Barat. 1 kilo dari Monas. Harganya Anda tahu sudah mahal sekali. Itu saya sudah membeli di tahun 1990. Hanya dari jualan cendol. Seperti apa yang saya ceritakan di kaset saya harus membuka topi saya. Apa yang salah dengan jualan cendol? Sama. Ketika saya menjalankan usaha ini di bisnis network marketing, di bisnis multi level marketing, banyak orang yang menghinakan, banyak orang yang mengejek pada saat saya menjalankan usaha ini. Betul atau tidak? Dan bahkan Anda mungkin dilarang oleh orang tua Anda untuk menjalankan bisnis ini. Sekolah tinggi-tinggi jualan obat, betul nggak? Apalagi kalau Anda ketemu teman Anda yang sudah jadi manajer, tanyain kerjamu di mana? Kayak aku dengar-dengar kamu di TNC. Enggak kok, itu kan cuma iseng-iseng. Betul atau betul? Akhirnya Anda nggak pede. Karena Anda nggak pede, Anda nggak punya keyakinan di usaha ini. Yang terjadi adalah bisnis Anda nggak jalan. Karena tidak ada kecintaan Anda pada bisnis ini, tidak mengerti sesungguhnya bisnis ini adalah bisnis yang bisa merubah paradigma orang. Bisnis yang menentang daripada teori yang saya katakan tadi, most of the people, they believe if you want to success, go to school, go to university. Graduate, cum laude, and find a job at the high salary. Mereka pikir dengan cara itu mereka bisa sukses. Kenyataannya, lulusan perguruan tinggi manapun, ketika kerja dia akan mendapatkan penghasilan cuman UMR plus, betul nggak? 2 tahun kemudian formulasi penggajiannya sama, naik 10% saja. Kalau dia punya gaji 3 juta, dia naik 10%, 2 tahun lagi berarti dia harus berjuang selama 2 tahun, tidak boleh bolos. Kalau bolos gajinya enggak naik, hanya demi 300.000 rupiah. Dan mereka tetap berpikir bahwa itu susah. Saya tidak menghinakan orang yang bekerja, enggak. Begitu saya tanya dengan para mahasiswa, adek kuliah ngapain kuliah adek? Mau cari kerja Pak. Kalau cari kerja gajinya berapa? Kenapa pada saat kamu sekolah kamu bisa mempunyai penghasilan 5 juta, 10 juta? Kenapa kamu gak mau masih fokus Pak di kuliah? Betul atau tidak? Ujung-ujungnya setelah lulus cari apa? Bapak dan Ibu sekalian, tidak salah sekolah tinggi, tidak salah nilai cum laude, tidak salah lulusan perguruan tinggi, tidak salah. Yang salah adalah mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Itu juga kalau Anda beruntung. Karena data statistik mengatakan lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang tertampung oleh lapangan pekerjaan hanya 2% saja. Yang 98% kemana? Menjadi pelacur profesi. Maksudnya pelacur profesi, paham nggak? Kuliahnya disiplin ilmu A, kerjanya di tempat yang lain. Betul nggak? Belajarnya disiplin ilmu A, cari kerjaannya di tempat yang lain. Betul nggak? Termasuk saya ini pelacur profesi Bapak Ibu semua. Ya kan? Saya enggak ada hubungannya dengan obat-obatan. Wong saya insinyur,
Saya urusannya sama semen, sama pasir, sekarang suruh ngurusi kalsium. Yang sama cuman satu. Kalsium itu sama dengan cat tembok, sama. Sama-sama kalsium. Ya. Setelah itu saya tahun 92 saya mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan bergerak di bidang kontraktor. Dan saya termasuk orang yang beruntung karena saya yang membangun peningkatan jalan kereta api mulai dari kota Cirebon sampai dengan kota Semarang. Namanya proyeknya adalah JS 950. Jakarta Surabaya 9,5 jam. Itu proyek Argo Bromo. Saya membuat perusahaan stone crusher di Gringsing. Tahu Gringsing? Yang turunan tuh dari Alas Roban. Alas apa? Alas Roban ya. Turun. Batang turun kan, nah pas di bawah itu, nah di situ saya punya stone crusher. Akhirnya saya membuat batching plan, ya, buat konkret, buat stone crusher. Saya menjadi seorang kontraktor untuk pembuatan jalan raya atau orang-orang yang ingin membuat perumahan. Saya adalah ahlinya untuk land clearing, membuat jalan. Tadi Anda lihat ya gambar saya, nah itu proyek saya dulu. Masih pakai kaos gitu ya. Itu ada stone crusher di belakang saya, nah itu stone crusher saya. Saya punya 6 stone crusher. Luar biasa Bapak Ibu semuanya ya. Nah dari situlah saya mengumpulkan beberapa di antara penghasilan saya kumpulkan, saya beli rumah. Tapi celakanya Bapak dan Ibu sekalian, bisnis saya tidak bisa bertahan lama. Di tahun 97 Indonesia kena krisis. 98 sudah mulai teruk semua. Dan bisnis saya juga sudah mulai teruk, banyak proyek yang tidak dibayar. Banyak usaha-usaha saya yang sudah saya tutup satu persatu. Akhirnya tahun 98 saya tidak punya apa-apa lagi. Tapi beruntung tahun 96 saya sudah mulai melakukan bisnis yang namanya network marketing. Saya belajar tahun 96 di network marketing. Bisnis itu dari Malaysia, negara Malaysia. Berbasicnya adalah di bidang perhiasan dari emas, namanya Julian. Ya, dulu tahun 96. Nah, hanya dalam tempo 1 tahun saya menjadi seorang diamond dan saya punya penghasilan saat itu 70 juta sebulan. Tahun 96, 97. Setelah itu perusahaannya nggak jadi buka di sini, akhirnya saya keluar dan saya masuk lagi di perusahaan di Jakarta. Saya jalankan network marketing. Dan saya juga pernah ditawari oleh teman saya untuk jalankan network marketing yang sifatnya adalah seperti money game. Saya tertarik Pak, karena saya suka uang. Dan saya termasuk korban. Akhirnya perusahaan itu juga tutup dan membawa dampaknya korban orang-orang yang dirugikan. Dan di sini juga ada. Di Cirebon juga ada. Di daerah Bogor juga ada. Sekarang mulai marak perusahaan-perusahaan yang model seperti itu. Ya, sudah tahu teman-teman semuanya. Kalau perusahaan itu jelas perusahaan yang riba. Tapi banyak orang yang suka. Kenapa? Karena duduk manis dapat duit. Coba Anda perhatikan saya. Saat itu saya ditawari, Pak Agus, kalau Pak Agus ada uang 100 juta, dalam 20 hari dapat 130 juta. Kira-kira mau gak? Mau. Pada saat 20 hari kemudian dapat 130 juta, saya cuma bilang goblok. Kenapa enggak 200? Serakah kan? 200 juta. Seret. 20 hari kemudian dapat 260 juta, goblok. Jual rumah 1, beli 500, dapat lagi 600, 700 juta. 20 hari, goblok. Kenapa enggak dijual 3 rumahnya? Serakah. Akhirnya saya lipat gandakan dari 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Kemudian belum 20 hari, 10 hari perusahaannya tutup, kantornya di blacklist polisi. Dari situ saya mulai belajar dan saya beruntung di tahun 2000 akhir saya menemukan perusahaan yang bernama TNC ini. Nah pada saat saya menjalankan TNC ini bukan mudah Bapak Ibu semuanya. Bukan hal yang mudah saya jalankan. Saya sudah melihat perusahaan ini pada saat pertama kali saya diundang ke China, negara yang baru pertama kali saya kunjungi, dan satu negara lagi namanya Rusia. Saya diundang ke China,
Ada satu pertemuan kurang lebih sekitar 30.000 orang dan saya terbengong-bengong dengan perusahaan ini. Ini gila, ramai sekali. Setelah itu saya harus naik kereta kurang lebih 24 jam lebih dari Beijing ke Harbin. Anda tahu Harbin enggak? Enggak tahu ya. Saya juga baru tahu pada saat itu kalau Harbin itu adalah perbatasan Cina sama Rusia yang namanya Vladivostok. Disitulah saya baru menemukan keanehan. Ada seorang cewek yang berkumis dan berjenggot. Itu orang Rusia perbatasan. Yang bagian ngecapi paspor. Ceklek, ceklek. Saya lihat. Tuh cowok apa cewek tuh? Cowok. Rambutnya pendek begitu lihat. Teman saya bilang, "Sir, sorry, what you say? Sir, I'm a woman, you know." Kumisan, Pak. Perjalanan saya dimulai dari Vladivostok, saya berangkat ke Moskow. Di Moskow ada pertemuan 50.000 orang. Dan saya saat itu sudah nggak bisa tidur, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau perusahaan ini saya bawa ke Indonesia, sayalah orang pertama yang bawa perusahaan ke Indonesia. Saya 8 orang waktu itu. Pulang ke Indonesia ternyata perusahaannya belum siap. Baru siapnya di tahun 2001, Bapak Ibu sekalian. Jadi selama beberapa bulan saya menunggu 4 orang teman saya yang ikut sama-sama ke Cina dan ke Rusia. Berhenti, sudah nggak mau, tinggal 4 orang. Pada saat mulai tinggal 3 orang. Pada saat sudah mulai jalan tinggal 2 orang, Pak. Nah, perjalanan itulah dimulai daripada tahun 2001. Saya hanya menjalankan usaha ini pertama kali cuman 6 bulan saja. Setelah 6 bulan saya sudah direpotkan dengan kasus, yaitu kasus di mana rumah saya didatangi dengan para preman. Dan teman-teman saya banyak yang masuk ke penjara. Dan saya juga terkena dampak daripada money game yang saya bawa tahun 99. Itu terjadinya adalah di tahun 2001. Dan itulah adalah pelajaran sangat berharga bagi saya. Tapi di sela-sela kesibukan saya, di sela-sela kekhawatiran saya terhadap keluarga, saya tetap menjalankan TNC. Ternyata TNC belum ada kantornya. Baru dibuka tahun 2001 di bulan Januari akhir dan saya langsung jalan. Jalan yang pertama saya tidak ada starter kit, nggak ada, alat bantu nggak ada, semua dalam bahasa China, dalam bahasa Chinese. Jadi bagaimana saya menerangkan orang juga nggak bisa. Saya harus keluarkan merogoh kocek saya untuk menerjemahkan dan itu tidak murah. Kalau kita menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia itu murah, Bapak Ibu semuanya. Translatornya murah. Tapi menerangkan dalam bahasa Cina ke dalam bahasa Indonesia itu 1 lembarnya 200.000, Pak. Dan itu ada kurang lebih sekitar 60 lembar. Banyak orang yang nggak mau jalankan bisnis ini karena kendala yang seperti itu. Ya, saya harus membeli produk, saya harus mempunyai stok produk dan saya harus menerjemahkan dalam bahasa Cina ke dalam bahasa Indonesia itu jutaan rupiah, Bapak Ibu sekalian. Dan belum ada yang namanya pertemuan itu orang mau bayar, enggak ada. Saya pernah mengundang orang di Hotel Sahid waktu itu. Saya sudah merencanakan mengundang orang, saya mengundang 50 orang datang. Wah, saya sewa. Sahid waktu itu sewanya satu sesi itu 2 jam itu 750.000. Mahal sekali Bapak Ibu semuanya. Saya berharap yang datang ada 50 orang. Saya sudah ngundang 50 orang. Wah, luar biasa. Yang datang ada 6 orang dan tidak ada yang join sama sekali. Ya, jadi sebetulnya sangat besar alasan saya untuk berhenti di bisnis ini. Saya nggak mau jalankan bisnis ini. Tetapi begitu saya pelajari bisnis ini, ternyata Bapak Ibu sekalian, menurut yang saya pelajari, seorang kontraktor, pegawai dan kontraktor dan usaha ini, itu bedanya sangat-sangat signifikan. Kalau saya gambarkan dalam satu garis, pegawai itu kurvanya begini, datar. Nggak ada naik, nggak ada turun, datar. Jadi pertama gajinya mungkin ada yang 3 juta, 4 juta. Kelihatannya gajinya naik, Pak. Tapi karena inflasi naik seolah-olah nggak cukup terus. Sehingga gajinya datar. Kontraktor itu lebih menarik kurvanya. Dapat proyek naik. Nggak dapat proyek turun. Lama-lama turun. Makanya saya sebagai seorang kontraktor, betul saya lama-lama memang menjadi kontraktor. Kantor saya lama-lama kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini. Ya. Nah, menariknya di bisnis ini adalah kurvanya begini. Di awal nggak ada hasil, tapi di akhirnya
hasil. Dan hasil ini adalah eksponensial. Artinya hasil yang eksponensial, kita nggak kerja apa-apa tetap mendapatkan penghasilan. Dan itu butuh waktu kurang lebih sekitar 5-10 tahun baru ini bisa menjadi eksponensial. Kalau baru 2 tahun, 1 tahun apalagi belum apa-apa. Ya, itu baru bisnis ini baru menghasilkan uang kurang lebih cuman 15-20 juta aja, belum apa-apa. Ya, setahun saya menjalankan usaha ini, saya hasilnya belum apa-apa, belum kelihatan sama sekali. Ya. Nah, pada saat pertama kali saya join, kendala yang saya hadapi jauh lebih besar. Saya keluarkan begitu banyak uang untuk menjalankan usaha ini selama 6 bulan. Saya sudah menemukan beberapa leader, ada 3 leader yang jalan, dan setelah itu saya mulai stop. Kenapa saya stop? Padahal saya pengen. Karena pada saat itu ada satu dampak yang saya hadapi karena bisnis money game. Ya money game yang terima uang tadi loh. Masuk uang, terima uang, masuk uang, terima uang, betul nggak? Saya sempat presentasi ke beberapa teman saya, dan teman saya juga ada yang dapat duit, ada yang nggak dapat duit. Nah, yang tidak dapat duit, itu sudah mulai mencari kambing hitam Bapak Ibu semuanya. Nah, kambing hitamnya kebetulan saya. Tuh yang namanya Agus tuh rumahnya Jakarta Barat tuh, daerah Selipi sana tuh yang terima duit miliaran. Padahal saya juga rugi gitu ya. Tapi saya diinfokan bahwa saya dapat uang banyak. Akhirnya begitu banyak ribuan orang yang terima menuntut di kantor polisi, perusahaannya ditutup. Banyak di antara mereka mencari rumah saya. Ada ratusan orang datang ke rumah saya dan mau menculik anak saya. Mau menculik istri saya, minta tebusan uang supaya mereka dikembalikan. Saya larikan istri saya ke Sumatera, ke Lampung, dan saya kembali lagi ke rumah, tapi saya tinggalkan rumah, saya kunci. Saya ngekos di daerah Karet. Saya tinggal di daerah Karet. Habis itu saya pindah ke Karawaci. Tahun 2001, di bulan 7. Saya masih ingat. Bertahan sampai kurang lebih sekitar 2002 sudah mulai sepi. Rumah saya hampir dibakar sama orang. Saya tinggalkan. Ini cobaan yang paling berat di dalam kehidupan saya. Anak saya itu nggak mau dipindahkan Pak, nangis. Anak saya itu sekolahnya di daerah Greenfield, itu dipindahkan untuk harus pindah ke Lampung. Itu teriak-teriak nggak mau sekolah. Sampai di Lampung dia nggak mau masuk sekolah, sampai kurang lebih 3 bulan nggak mau masuk sekolah. Saya udah nggak bisa tahan, istri saya bawa mobil sendiri berangkat bersama dengan pembantu dan anak saya 2 pergi ke Lampung naik mobil sendiri. Waktu itu masih ingat mobilnya Opel Optima. Pas masuk di dalam kapal, mobil sebelah kirinya ketabrak truk. Kena serempet truk dan tidak pakai lampu dari mulai Bakahuni sampai ke Lampung. Itu istri saya. Dan saya baru tahu bahwa itu penderitaannya sangat luar biasa. Saya tanya sama pembantu saya. Ya, saya kalau ingat-ingat saya menangis Bapak Ibu semuanya. Bapak tahu nggak? Anak-anak mulai dari Jakarta sampai ke Lampung nangis terus. Ibu juga nangis terus. Ibu nangis sampai di sana nangis terus. Malam-malam sudah nggak tahan lagi berhenti di sana. Mau pakai lampu nggak bisa lagi sampai di Lampung itu kurang lebih butuh 4 jam dari Bakahuni ke Lampung. Anda bisa bayangkan seorang wanita dan saya nggak bisa nganter. Akhirnya begitu agak reda saya pulang ke Lampung, saya katakan sama dia, udah saya nggak mau jalankan multi level lagi. Istri saya juga bilang nggak usah jalankan multi level lagi. Tapi jiwa saya terusik Pak, saya harus jalan. Karena saya melihat perusahaan ini bukan perusahaan yang main-main. Saya sudah menghadiri pertemuan di China, saya sudah menghadiri pertemuan di Rusia. Dan pertemuannya sangat bagus sekali dan komunitas orang-orangnya sangat baik sekali semuanya. Istri tetap bilang nggak usah. Akhirnya nggak tahu di tahun 2002, saya bilang sama istri saya, tolong berikan saya waktu 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun saya nggak berhasil di bisnis ini, saya akan kembali, saya akan usaha lain. Saya sudah rencanakan mau buka air mineral, saya sudah plot, saya sudah mau siap untuk beli, saya siapkan itu nanti jadi bisnis saya. Di bulan Februari tepatnya, saya berangkat ke Surabaya. Saya tinggal di Surabaya di bulan Maret. Kemudian saya berangkat ke Manado. Pulang dari Manado saya berangkat ke Palu. Ternyata di Palu di bulan Maret tersebut Bapak Ibu semuanya, itu ada orang yang juga rugi dalam bisnis itu. Saya nggak kenal orangnya Pak. Orangnya saya nggak kenal, tahu juga saya enggak. Saya datang di sana, dia cuma tahu nama saya dan tidak tahu muka saya seperti apa. Ini orang yang dirugikan. Ada kurang lebih sekitar 600-700 juta lebih mereka kerugiannya.
Saya dihadang di airport dan akhirnya terjadi perkelahian karena saya dengan teman-teman saya membawa tas pakai parang mereka dan akhirnya urusan jadi polisi. Di polisi tersebut mereka mengumpulkan banyak orang datang di kepolisian. Sehingga polisi akhirnya melihat, Bapak pernah di perusahaan ini ya? Iya, saya pernah dengan ini, enggak kenal. Kenapa kok nuntutnya? Enggak tahu. Akhirnya saya bawa pengacara dan satu orang pun polisi tidak ada yang berani untuk menahan saya. Karena saya tidak pernah menerima uang dari mereka dan saya tidak kenal dengan mereka. Tapi mereka adalah orang yang dirugikan di perusahaan yang sama. Dampaknya seperti itu Bapak Ibu saya. Apa yang terjadi? Bapak boleh pulang. Tapi saya nggak tanggung kalau di jalan seperti apa. Sebaiknya Bapak ketemu dengan Kapolda saya. Saya ketemu dengan Kapolda. Udah kamu tinggal di sini aja, di kantor polisi. Selama kurang lebih sekitar 30 hari Pak, saya tinggal di sana. Saya tidurnya di kantornya Kasat. Kalau siang saya masuk ke tahanan, pura-pura ditahan. Kalau malam saya ngobrol sama mereka, jalan-jalan. Selama kurang lebih 3 bulan. Kenapa? Karena mereka menuntut uang dikembalikan. Tepat 30 hari kemudian saya dapat telepon dari kakak saya, ibu saya jatuh kakinya patah. Saya langsung telepon istri saya bilang, udah kamu kirim uang jual rumah sebelah, kirim duitnya ke saya mau selesaikan semua di sini. Saya kumpulin, pengacara saya kumpulin, polisi saya kumpulin. Saya keluarkan uang begitu banyak, ratusan juta, hampir 1 miliar ya. Saya selesaikan semuanya, dan akhirnya orang yang menuntut, setelah selesai ngomong, Pak Agus nanti kalau ke airport biar saya nganter. Enggak usah saya bilang, ada yang nganter saya. Bapak Ibu semuanya, saya pulang ke Surabaya. Saya pulang ke Surabaya, ketemu ibu saya di Jombang, saya bicara dengan ibu saya. Apa yang diperlukan ibu semuanya, saya ngomong sama kakak saya, turutin. Mau dioperasi semua, biaya saya keluarkan semua. Saya pulang ke Lampung. Istri saya langsung, kamu pulang ke Lampung jangan balik lagi. Aku bilang aku belum setahun. Janji saya setahun. Saya pulang cuma 1 bulan, 2 bulan. Janji saya setelah 1 tahun kemudian, saya sudah selesaikan pekerjaan saya membangun aset. Saya akan bawa kamu. Dream saya waktu itu adalah mengembalikan istri saya pulang ke Jakarta, Pak. Anda bisa bayangkan apa yang saya lakukan? Di Lampung saya tinggal 3 hari, saya berangkat lagi ke Surabaya, saya kos di Surabaya. Mulai dari jam 4 pagi saya sudah bangun. Jam 6 pagi saya sudah bikin peralatan semuanya siap, saya jalan. Mulai dari Surabaya sampai ke Bali, sampai ke Mataram, naik mobil. Balik lagi, Blitar, Trenggalek, Serengat, semua saya datengin. Semarang, naik mobil. Mobil saya Panther. Selama kurang lebih sekitar 6 bulan. Saya hanya tidur 3 jam, 4 jam setiap hari. Yang menarik adalah di bulan Mei, ada pertemuan di Jakarta. TNC membagikan reward untuk 11 orang. Dan 11 orang adalah semua downline saya. Saya enggak dapat. Tepuk tangan. Saya enggak dapat. 11 orang saya enggak dapat. Dan waktu saya bulan Mei berangkat ke Jakarta Hilton, saya masuk tidak ada satupun grup yang kenal dengan saya. Saya duduk paling belakang dan saya melihat downline saya semua naik panggung mendapatkan mobil mewahnya. Bulan Mei, Pak. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi, saya merasa terpukul sekali. Saya pernah jadi diamond di perusahaan yang lain. Saya pernah membawa perusahaan dari Malaysia ke Indonesia dan mempunyai omset puluhan miliar dalam hanya tempo 2 bulan, 3 bulan. Masa hanya karena masalah ini aja saya berhenti. Saya tantang diri saya. Bulan Mei ada peristiwa yang luar biasa, TNC membagikan rewardnya di tahun yang sama di bulan November, tahun 2002. Saya kejar peringkat saya harus menjadi seorang bronze line waktu itu, karena peringkat itu yang diberikan pada bronze line tepat di bulan Oktober. Pulang dari Bali, saya mampir di Pasir Putih, Banyuwangi, Situbondo, saya mendapatkan telepon dengan Pak Agus Tilaksono. Betul, dari mana? Dari kantor TNC Pusat. Bapak tolong dalam 1 minggu ini tolong disiapkan pasportnya untuk dikirim ke kantor pusat di Jalan Mangga 2. Waktu itu masih di Mangga 2 Bapak Ibu kantornya. Ada apa ini? Bapak termasuk penerima mobil dan pesawat di Berlin di bulan November. Saya nggak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu semuanya.
Saya langsung dengan 3 orang kawan saya, tim saya, langsung saya tidur di situ. Saya bilang sudah, kita nggak usah istirahat, kita pulang langsung ke Jombang. Jadi dari Banyuwangi saya menuju ke Jombang nggak tidur. Sampai dari Jombang saya pulang ke Surabaya, saya cuma pengen ketemu ibu saya. Ibu saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tidur di rumah. Dan saya cuma tanya, Bu, saya mau pergi ke Eropa, mau oleh-oleh apa? Nggak usah oleh-oleh, nanti kasih videonya aja. Karena waktu itu masih ada itu apa namanya? Bukan CD, Pak. Yang kotak gede itu apa namanya? Video ya. Nanti bawa videonya dari sana, nanti saya putarkan di rumah. Itu kan kamu baru belikan TV sama video player ya. Dah, saya pulang ke Surabaya, saya tinggal mobil di Surabaya, saya pulang ke Jakarta, saya bicara dengan istri saya. Ma, janji saya penuhi, 1 tahun saya mendapatkan reward saya. Loh, kamu benar dapat mobil? Betul. Mami siapin pasportnya, saya mau ngajak Mami pergi. Istri saya bilang apa? Gak usah. Kamu pergi, ini pesta kamu. Biarkan aku yang jaga anak-anak karena tinggal di rumah mertua. Saya gak enak, saya tinggal di rumah mama. Masa saya tinggal di rumah mama, punya rumah di sini ngerepotin mama, kamu harus saya tinggalkan untuk anak-anak diurusin mama. Saya nangis waktu itu Bapak Ibu semuanya. Akhirnya saya pulang ke Jakarta dan saya pergi ke Berlin. Pulang dari Berlin, saya janji dengan istri saya berikan waktu saya 1 tahun lagi. Saya akan pindahkan kamu, anak-anak pindah ke Jakarta. Saya pulang ke Jombang, ketemu ibu saya kasih VCD-nya. Komentar ibu saya, kamu kalau pakai jas ganteng ya. Ibu saya cuma komentar begitu aja, sambil senyum. Ibu saya punya anak 8, Pak. Ditinggal mati oleh ayah saya. Ibu saya harus menyekolahkan anak-anaknya. Dia berjualan ayam panggang. Keinginan saya cuma satu, pengen mengajak ibu saya pergi ke luar negeri. Saya pengen membuat ibu saya pergi umroh, bahkan kalau perlu haji. Saya nggak kesampaian Bapak Ibu. Yang terakhir ibu saya meninggal baru saya hajikan. Haji di Badar namanya. Bapak Ibu sekalian, saya menjalankan usaha ini. Kenapa saya begitu fokus? Kenapa saya begitu mati-matian mempertahankan usaha ini? Karena saya sudah pelajari bahwa usaha ini yang nantinya bisa menjamin masa depan saya. Yang bisa menjamin seluruh keluarga saya dari usaha ini. Ini bisnis yang luar biasa. Dari bisnis ini Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, saya tidak pernah lepas daripada reward setiap tahun. 2003, 2005, 2006. Semua reward saya ambil tepat di tahun 2006. Dari usaha ini saya sudah pergi ke ratusan negara. Bukan ratusan negara, tepatnya 110 negara. Saya sudah mengunjungi seluruh Eropa. Hampir 90% Eropa sudah saya datengin. Afrika mulai dari utara sampai selatan, barat, timur saya sudah kunjungi semua. Hanya dari bisnis ini. Bisnis ini bukan hanya memberikan saya keuangan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya memberikan saya materi, tapi memberikan saya keluarga yang begitu luar biasa di luar negeri. Di Rusia saya disambut seperti saudara. Saya nggak pernah ketakutan kalau saya ke Rusia. Saya telepon teman saya, mereka semua mau jemput saya. Ke Afrika apalagi. Saudara-saudara saya banyak di luar negeri sana. Saya di Myanmar seperti saudara, mereka terima saya. Kamboja, di Laos, di Filipina. Tahun 2001 saya mulai bisnis ini, sedikit demi sedikit dari bonus saya kumpulkan. Tepat di tahun 2002, saya sudah mengambil 1 rumah di Kota Malang. Itu rumah saya pertama. Hampir setiap tahun saya membeli entah 1 rumah, 2 rumah, 1 rumah, 2 rumah sampai dengan sekarang. Saya membaca sebuah buku, ternyata orang yang betul-betul bisa hidupnya tenang adalah orang yang nantinya seluruh biaya hidupnya di cover daripada cucunya penghasilan. Saya mencoba untuk membangun aset saya. Aset saya bukan hanya daripada bisnis TNC, tapi aset saya adalah di properti Bapak Ibu semuanya. Saya begitu banyak saya membeli rumah. Saya begitu banyak saya membeli apartemen. Saya menyewakan apartemen, saya menyewakan rumah. Saya masih punya 1 rumah yang belum saya apa-apain di Filipina. Bisnis ini memberikan hal yang luar biasa.
Saya bandingkan dulu pada saat saya bekerja sebagai seorang pegawai, penghasilan saya naiknya agak susah. Saya dulu seorang marketing daripada obat-obatan Bapak Ibu semuanya. Ya, dulu medrep namanya, medical representative. Saya harus nunggu dokter selesai, sambil kuliah saya jalankan itu. Setelah selesai saya membuat satu usaha dan usaha saya ternyata tidak bisa memberikan penghasilan yang stabil. Naik turun, naik turun, naik turun. Tapi dari bisnis ini Bapak Ibu semuanya. Di tahun 2001 sampai tahun 2002 di bulan Mei saya menjadi seorang bintang 8. Waktu itu saya melihat bonus saya 48 juta. Hanya 1 tahun. 1 tahun 5 bulan. Bulan Mei. Di bulan Oktober saya menjadi Bronze Lion. Saya ngelihat bonus saya 127 juta. Tahun 2002. Kalau saya hitung-hitung, selama 4 tahun saya menjalankan usaha ini, ternyata penghasilannya jauh lebih besar daripada sebagai seorang kontraktor yang saya jalankan mulai dari tahun 92 sampai dengan tahun 2000. Saya memulai usaha bukan cuman setahun 2 tahun Pak, 12 tahun lebih saya membangun usaha saya. Ini hanya dikalahkan dengan TNC cuma 4 tahun saja. 4 tahun sudah melebihi 2 kali lipat daripada usaha sebagai seorang kontraktor. Bisnis ini memberikan jaminan untuk masa depan Bapak dan Ibu sekalian. Saya mencintai bisnis ini karena di bisnis ini penuh dengan penghargaan. Ketika saya datang di satu negara, saya disambut di airport seperti layaknya tamu negara. Datang beramai-ramai foto dengan banner, dijemput sampai di hotel, dijemput untuk makan. Di luar negeri setiap kali melakukan perjalanan saya dijemput seperti itu, bak raja. Di bisnis ini kalau saya datang di pertemuan ketemu dengan mereka respect dengan saya. Apakah cuma saya yang dihargai di bisnis ini? Enggak. Anda tahu orang yang naik ke atas panggung? Mereka adalah orang-orang yang punya prestasi, Pak. Dan penghargaan yang orang punya prestasi akan dihargai dengan orang-orang yang diajak oleh mereka. Yang tepuk tangan adalah downline-nya, Pak. Bisnis ini mulia. Tapi banyak orang yang tidak mengerti bisnis ini. Tapi yang saya punya cuma 2. Saya yakin bahwa bisnis ini bisa merubah kehidupan saya. Saya berbekal dari yakin saja di bisnis ini bisa merubah kehidupan saya. Yakin. Yakin ini yang membuat saya konsisten. Saya membuat saya fokus. Setelah saya ingin merubah kehidupan saya, dream saya cuma 1. Saya ingin mengembalikan istri saya tahun 2003 kembali ke sini dan saya ingin menyekolahkan anak saya di perguruan tinggi dan menyekolahkan anak saya di sekolah internasional. Tahun 2003 anak saya pindahkan ke Jakarta, saya langsung pindahkan ke international school. 1 bulan bayarnya 5 juta satu anak, 2 anak 10 juta. 2003. Anak saya yang pertama sekarang dokter, namanya Dr. Vika Ardianto Laksono. Umur 22 atau 23 dia punya double degree. Dokter dan satu lagi adalah Master Medical of Science dari Monash University. Anak saya yang nomor 2 dokter juga, namanya Rian Kurniawan Laksono. Itu si gendut. Ini si gendut namanya Rian Kurniawan, dokter itu. Yang ini cum laude, itu dokter juga. Lulusan Universitas Gajah Mada. Yang satu Universitas Indonesia dan Monash University. Saya sudah tahu Pak. Anak saya juga saya arahkan seperti apa. Saya kasih tahu sama dia, nak dokter gak bisa sugih loh. Saya kan ngomongnya Jawa sama dia. Dokter tuh gak bisa kaya. Anak saya yang kedua jawabnya cuma 1. Iya Pak, saya jadi dokter kan cuma pengen buka klinik. Terus buka klinik duit dari mana? Kan pinjem papa. Ya gak bisa dong loh, kan saya gak punya performa di bank. Nanti kalau saya udah pinjem papa dan saya punya bisnis bagus, saya pinjem ke bank. Jago. Otaknya bisnis. Gak salah kan?
Dulu saya paling benci waktu saya miskin tuh kalau kalau ada teman saya tuh, dia kaya, dia sekarang punya toko. Iya itu kan dari orang tuanya, betul nggak? Kalau nggak dari orang tuanya mana bisa dia kaya, betul nggak? Ya kan? Saya benci dulu, betul nggak? Ternyata kebencian itu saya lakukan sekarang. Lu ngapain sekarang anak dimulai dari nol lagi? Bapakmu dulu miskin, nah jadi kamu sekarang mulai dari miskin, goblok kan tuh. Bodoh nggak? Bapakmu dulu miskin, nah jadi kamu sekarang harus mulai dari miskin lagi, kan bodoh. Betul ya? Saya dulu benci. Iya kan dia, ya sekarang kan kita bukan anak orang kaya, ya dia anak orang kaya tinggal mewarisi kekayaan bapaknya, punya bisnis sukses. Ya bener dong, tapi dulu saya nggak seneng saya. Bodoh sekolahnya, kan pinteran aku dulu. Saya kan SMA juara terus, pinteran aku dulu. Sukses dia sekarang, kan dari orang tuanya, betul nggak? Sekarang apa yang saya olok-olok, sekarang saya lakukan. Betul nggak Bapak? Nah kira-kira Anda akan melakukan seperti saya nggak nantinya? Sama kan, betul nggak? Sekarang kalau Anda ngomong teman-teman Anda kaya, dia punya usaha kayak gini, iya kan? Soalnya kan bapaknya kaya, ya kan saya orang miskin, ya betul. Rubah dong kemiskinanmu menjadi kekayaan, betul nggak? Karena miskin, tidak punya apa-apa dan yang lain, itu bab sah. Buku itu nggak bisa jadi kalau cuma bab 1. Harus ada bab 2, harus ada bab 3, harus ada bab 4, dan harus ada kesimpulan, betul nggak? Jelas ya? Be a good leader, jangan sombong. Ya. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, saya cuma ingin tanya sama Anda. Sekarang tahun berapa? Tolong Anda tutup mata Anda. Teman-teman semuanya, sekarang tahun 2017. Tentu kita semua tahu umur kita ada berapa. Tapi tolong jangan berhenti sampai dengan umur Anda. Anda harus berpikir, orang yang melahirkan Anda sekarang usianya sudah berapa. Dan di usiamu yang seperti ini, apa yang sudah engkau berikan kepada orang yang pernah melahirkan kamu? Orang bijak pernah mengatakan, ketika engkau ingin berbicara dengan orang yang paling dekat dengan dirimu, tutuplah matamu, dengarkan musik yang indah ini, dan tanyakan kepada teman baik yang selalu mendampingi kamu. Dia adalah hati nuranimu. Karena seringkali kita tidak pernah berbicara dengan hati nurani kita, tolong tanyakan. Apa yang sudah kamu bisa berikan kepada orang yang kamu cintai? Ibu sudah tua nak, enggak muda lagi. Ibu adalah pembohong yang paling hebat. Aku masih ingat ketika ibuku tidak punya uang. Ibuku selalu berbohong karena makanannya selalu diberikan pada anak-anaknya. Ketika kita tanya, ibu sudah makan, ibu sudah kenyang nak, kamu makanlah. Aku tahu ibu bohong. Ketika ibu lelah, dia menyuruh anak-anaknya tidur, menyuruh anaknya istirahat. Dia berbohong, ibu lah tidur, ibu enggak lelah kok. Kamu tidurlah nak. Beliau melakukan bertahun-tahun untuk itu, berbohong untuk kamu. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mereka-mereka? Di usiamu, di usia ibumu yang tidak muda lagi, kalian tidak bisa menunggu lama-lama. Nyakah kamu keberanian, apalagi kalau Anda orang beragama, pasti Anda akan bertanya pada ibumu, pada ayahmu, apa yang beliau inginkan sebelum beliau meninggal dunia. Tidak lain dan tidak bukan, beliau pasti ingin ke tanah suci. Kita tidak berani menanyakan karena kita tahu jawabannya, kita nggak bisa menjawab mereka. Karena kita tahu. Mulai hari ini, saudara-saudaraku semua, Anda punya kesempatan untuk merubah kehidupan Anda menjadi lebih baik. Mungkin Anda tidak bisa memberikan mereka pergi haji.
Tapi Anda bisa berikan mereka pergi umroh. Bagi seorang Kristen, keinginan yang lebih utama daripada orang tua adalah mereka ingin untuk pergi ke Tanah Suci, ke Yerusalem. Bagi umat Katolik, mereka pasti ingin untuk pergi ke Roma. Kalau dulu Anda tidak berani untuk bertanya pada orang tuamu, pulang dari sini nak. Pulang dari sini tanya. Karena Anda tahu jawabannya, setahun lagi Anda pasti akan bisa berikan umroh pada ibumu. Ibu bukan muda lagi. Aku masih ingat ketika ibuku tidur. Aku lihat kerut di mukanya bertambah banyak. Tulangnya menonjol. Mata tidak terpejam karena ingin bangun untuk bekerja lagi untuk anak-anaknya. Aku sering kali melihat itu. Aku sering kali memukul dadaku. Karena ketika ibuku meninggal, aku sangat menyesal sekali. Aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Hari ini saya berada di depan Bapak dan Ibu semuanya. Kalau saya nggak punya kesempatan untuk membalas pada orang tua saya, tolong ingat pesan saya. Ada momen-momen yang paling indah di dunia Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya seringkali menyaksikan, saya paling suka kalau saya berjalan-jalan ke luar negeri bersama dengan keluarga daripada TNC. Karena banyak di antara mereka membawa orang tuanya yang dari kampung. Saya melihat kerukunan mereka, saya melihat keakraban mereka pada saat mereka memasang sabuk pengaman pun nggak ada yang bisa dipasangkan dengan sahabat dan anaknya. Ada orang tua yang belum pernah naik pesawat terbang, diajak pergi naik pesawat terbang. Saya tidak bisa membayangkan begitu indahnya muka ibunya. Air matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya terus mengembang. Ini adalah senyuman yang paling indah di dunia yang pernah kulihat. Jangan berhenti. Jangan berhenti ketika engkau sudah mendapatkan rewardmu. Tapi ingatlah, orang yang mengikuti kamu, orang yang mengajak, yang kamu ajak adalah orang yang percaya pada ucapanmu. Buatlah mereka juga sukses. Hantarkan mereka juga naik ke atas panggung. Jadi kesuksesanmu bukan pada saat engkau naik ke atas panggung, tapi ketika orang-orang yang kamu ajak juga naik ke atas panggung. Jangan pernah engkau menyerah. Jangan pernah engkau ragu. Mengajak orang untuk sukses adalah ajakan yang paling indah. Tapi justru ajakan yang paling indah adalah mendapatkan tolakan yang paling jelek. Jangan pernah ragu. Karena engkau bukan merugikan orang. Kamu mengajak orang untuk sukses. Jadi jangan pernah ragu. Di dalam hidup yang mereka cari, orang-orang adalah ingin untuk membalas budi pada orang tuanya. Ketika engkau ingin melihat keindahan di dunia ini, gandenglah ibumu, ajaklah mereka pergi sama-sama ke Tanah Suci. Engkau akan melihat keindahan yang luar biasa dari raut muka orang-orang yang kalian cintai. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita semua berdiri.
Mari teman-teman, para leader, mari kita semua bergandeng tangan. Bapak dan Ibu sekalian, 2001 saya membawa TNC datang ke Indonesia. Saya tidak menjanjikan banyak pada mereka, tapi saya cuma katakan pada mereka, ayo kita berjuang bersama-sama untuk orang-orang yang kita cintai. Mereka bergandeng tangan bersama dengan aku. Dan mereka mengatakan tekad mereka. Aku cuma mengutip kata-kata dari sebuah buku. Ketika engkau ingin menjadi seorang pemimpin, berkumpullah engkau dengan pemimpin. Maka engkau akan menjadi seorang pemimpin. Tapi ketika engkau ingin menjadi seorang pemimpin sejati, bertanggung jawablah terhadap ucapanmu, terhadap janjimu, terhadap tindakan-tindakanmu. Aku mengajak teman-temanku, mereka percaya kepada aku. Aku buat mereka sukses. Aku berikan sekarang tongkat estafetnya pada kalian. Kalian mengajak orang-orang lain untuk sukses. Jadi ketika engkau sukses, jangan pernah berhenti. Ajak mereka untuk sukses bersama dengan kalian. Saya Agus Laksono. Saya bangga bisa menjadi leader daripada Anda. Doakan saya, semoga saya tetap jadi leader dan membantu Anda semuanya. I love you all. Saya cinta pada Anda semuanya.